Shalom, puji Tuhan malam hari ini berapa banyak saudara bersuka cita, amin. Boleh lambaikan tangan, boleh lihat kiri kanan saudara kasih senyum yang terbaik ya. Haleluya, cukup senyum aja, jangan pelit saudara, cuman senyum kok saudara ya. Oke, saudara antusias menerima berkat Tuhan malam hari ini, amin. Saya akan kasih tema dari khotbah saya adalah bangkit dan berkobar saudara ya. Seperti Ibu Gembala sampaikan dalam Yesaya 60 dikatakan bangkit dan bersinar, bangkit dan menjadi terang. Saya tambahi sesuatu, bangkit, bersinar dan berkobar saudara ya. Tuhan taruh dalam hati saya sebuah ayat, sebuah cerita, sebuah surat yang ada di dalam kitab Wahyu. Kita buka kitab Wahyu 3 ayat yang pertama. Nanti kita akan baca sampai ayat yang ke-6, tapi kita akan baca ayat demi ayat Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa malam hari ini saudara menangkap apa yang Tuhan mau bicara. Sebab saya percaya bahwa firman Tuhan itu bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar sesuatu yang indah gitu ya. Tapi firman Tuhan adalah sebuah kuasa, apa saudara katakan? Kuasa yang akan merubah setiap nasib hidup saudara dan saya. Ya, Wahyu 3 ayat yang pertama. Ini adalah surat kepada jemaat di Sardis. Kita akan mau lihat apa yang Tuhan mau bicara kepada jemaat di Sardis. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Saudara garis bawahi kata-kata ini saudara. Nah malam hari ini saya mau menyampaikan tentang kehidupan tapi mati. Ada hidup tapi mati. Dikatakan mati tapi hidup, bergerak. Nah jemaat Sardis ini adalah jemaat yang besar, jemaat yang kuat. Sebab kota ini adalah kota yang cukup maju, kota perdagangan, kota yang cukup strategis, dan hampir kota ini adalah kota yang sempurna sebenarnya. Ya, kota yang sempurna, kota yang kuat, kota yang cukup besar. Tapi waktu firman Tuhan datang kepada jemaat, kepada kota ini saudara, apa yang dikatakan? Kalau nanti saudara baca ada 7 jemaat ya. Ini satu-satunya surat Tuhan kepada jemaat yang di Sardis bahwa Tuhan tegur, tapi tidak ada pujian. Kalau jemaat yang lain, nama yang lain ada teguran, tapi ada pujian, saudara. Tapi yang di jemaat Sardis ini enggak ada. Ya, Tuhan benar-benar menegur secara keras. Bahkan di ayat yang pertama Tuhan sudah mengatakan sesuatu yang mungkin bagi telinga kita, kalau itu terdengar dalam hidup kita itu enggak enak. Dikatakan apa? Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup. Nampaknya hidup. Manusia lihat engkau sepertinya hidup. Tapi di mata Tuhan dikatakan apa? Padahal engkau mati. Nah saudara, kenapa Tuhan ini menegur begitu keras kepada jemaat di Sardis? Saya ibaratkan kehidupan tapi mati, mati tapi hidup itu seperti zombie. Berapa banyak saudara tahu yang namanya zombie? Ya, mayat hidup. Mayat, mati, tapi hidup. Kalau dikatakan hidup, tapi mati. Saya tuh suka film zombie sebenarnya saudara ya. Tapi film zombie yang versi Korea saudara ya. Sebab kalau saya lihat Netflix gitu ya. Yang saya cari dulu itu film tentang zombie-zombian saudara. Sebab kalau film zombinya Korea itu lucu saudara ya. Ada romantisnya, ada lucunya, ada seremnya juga, ada ngerinya juga saudara ya. Dan menarik gitu ya. Jadi sekalipun mereka tampak seperti zombie tapi wajahnya cantik-cantik. Ganteng-ganteng saudara ya. Jadi nggak terlalu mengerikan seperti film Indonesia. Nah satu hari saya lihat film zombie dan saya tertarik sebab zombie yang digambarkan ini adalah seperti sebuah virus. Yang tadinya manusia hidup, karena kena sebuah virus, mereka digigit oleh zombie yang lain, dan dalam sekejap menjadi mati sebenarnya. Waktu mereka mati, tiba-tiba mereka seperti orang yang dibangunkan dari kematian, tapi mereka bukan hidup kembali, mereka menjadi zombie. Dan tahukah saudara,
Waktu mereka mati menjadi zombie, mereka bergerak, mereka berjalan. Tapi apa yang mereka jalan bukan karena sebuah tujuan, bukan karena sebuah tujuan kehidupan. Yang mereka lakukan adalah mereka berusaha untuk membunuh orang yang masih hidup. Yang mereka kejar hari itu sebagai zombie bukan lagi karir, pelayanan, sesuatu yang berguna masa depan mereka, enggak. Yang mereka kejar hari itu cuma satu, mereka harus makan. Mereka harus bunuh, kejar, menggigit manusia, dan mereka harus makan daging manusia. Yang dikejar cuma daging, Selesai mereka bunuh, mereka makan, ada yang lain masih hidup, temannya itu gak peduli itu temannya, gak peduli itu saudaranya, bahkan orang tuanya saudara. Kalau mereka tahu, mereka akan kejar dan mereka tuh makan. Jadi gak pernah selesai saudara. Ya, jadi itulah sekilas tentang film zombie saudara ya. Nah, kalau Tuhan katakan kenapa Tuhan menegur jemaat di Sardis, karena mereka sepertinya hidup. Tapi sebenarnya di mata Tuhan mereka itu zombie saudara. Berapa banyak sebenarnya di hadapan Tuhan kita ini jangan-jangan sama persis. Nampaknya kita bergerak, nampaknya kita ini hidup, nampaknya kita ke gereja. Tapi yang namanya zombie, mereka gak punya lagi rasa. Gak punya rasa cukup, gak punya rasa puas, rasa bersyukur. Yang ada adalah selalu rasa kurang, rasa marah, rasa kecewa. Sepertinya mungkin, saya mau katakan kita aktif, datang ibadah. Sepertinya mungkin kita datang ke gereja, sepertinya kita datang bahkan melayani Tuhan. Tidak pernah absen, tidak pernah lepas absen dalam pelayanan. Tapi jujur berapa banyak kita datang, tapi hati kita nih hampa. Gak ada lagi gairah, gak ada lagi api di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Nah, karena itu Tuhan marah. Tuhan pasti tegur yang sama dalam setiap kehidupan kita. Sebab kenapa? Dalam Lukas 12 ayat 49, yuk kita baca saudara ya. Ini yang disampaikan Bu Tanti waktu doa malam kemarin dan ini juga menegur saya Bapak Ibu Saudara. Waktu saya baca, saya cuma ngecek dalam hati saya. Lukas 12 ayat 49 dikatakan demikian saudara. Baca sama-sama ya, ayatnya pendek. 1, 2, 3. Aku datang untuk apa saudara? Melemparkan api ke bumi dan betapakah aku harapkan apa saudara? Api itu menyala. Ini bicara tentang apa? Api bicara tentang keselamatan. Api bicara tentang gairah, tentang kehidupan yang baru. Api bicara tentang kuasa. Api bicara tentang sesuatu yang terang di dalam setiap kehidupan kita. Dan Tuhan sedang bicara kepada setiap kita semua. Terlebih dulu waktu kemarin Tuhan bicara pada saya. Tuhan bilang gini, nak, bukankah aku ini sudah kasih terang yang ajaib dalam hidupmu? Yang menjadi pertanyaan begini, adakah aku mendapati terangmu ini bercahaya enggak? Adakah terangmu ini, hatimu ini masih berkobar-kobar buat Tuhan? Hatimu masih selalu ada yang namanya cinta, gairah akan rumah Tuhan, akan hadirat Tuhan, akan pekerjaan Tuhan, akan apa yang Tuhan suka dan kamu suka. Seperti yang pernah kamu alami, seperti sebuah cinta mula-mula dalam hidupmu. Dan hari ini aku dapati itu menjadi padam. Tuhan sedang bicara kepada kita semua. Jangan sampai kita menjadi jemaat seperti jemaat yang di Sardis Bapak Ibu Saudara. Jemaat kota yang tadinya begitu kuat. Tapi karena kekuatannya, karena merasa nyaman, merasa kuat, merasa hebat. Kota ini tertidur, jemaat ini tertidur. Dan sejarah mencatat harusnya kota ini tuh kota yang strategis. Musuh nggak bisa masuk saudara. Karena letaknya itu di lereng jurang saudara. Kota ini besar. Dan nggak banyak pintu bisa masuk musuh itu untuk menyerang kota ini sebenarnya. Dan kota ini menjadi lengah karena mereka merasa aman, mereka nggak berjaga-jaga. Mereka nggak tempatkan para tentara saudara. Ya. Sampai satu hari sejarah mencatat kota ini hancur binasa karena
Musuh berhasil masuk melalui sebuah celah di bawah jurang, melalui bawah lereng bukit dan menghancurkan, menghabiskan kota ini sampai binasa. Saya berdoa malam hari ini supaya setiap kita enggak seperti jemaat yang di Sardis. Amin, saudara. Apa kadang-kadang yang membuat api kita ini padam, Bapak Ibu Saudara? Mungkin berkat Tuhan yang terlalu banyak yang kita terima. Saya katakan diberkati itu tidak dosa. Punya uang, punya bisnis, punya tabungan, punya deposito banyak, tidak dosa. Yang berdosa itu adalah kita tidak tahu untuk apa kita diberkati Tuhan. Amin, saudara. Kita nggak tahu uang yang kita terima ini untuk apa, saudara. Hal yang kedua mungkin apa yang membuat roh kita pada hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Ya. Mungkin ada yang namanya kekecewaan dalam hidup kita. Mungkin kita mengalami yang namanya tekanan hidup. Kita mengalami yang namanya doa-doa yang belum dijawab. Yang sepertinya panjang, sebuah penantian panjang. Dan di sebuah titik kita ini putus asa. Kita kecewa, kenapa Tuhan gak sembuhkan? Kenapa Tuhan gak tolong? Kenapa Tuhan sepertinya Tuhan gak hadir? Sepertinya tangan Tuhan tidak ada. Dan mulai kita menjadi lemah, kita menjadi kecewa. Dan di satu titik kita mulai ngalami yang namanya terlelap rohani kita. Kita ngalami yang namanya padam dalam hidup kita, saudara. Ya. Karena itu apa yang Tuhan mau, saudara? Tuhan mau kita kembali bangkit dan berkobar di dalam setiap kehidupan kita. Yang sepakat katakan amin, saudara. Malam hari ini saya cuma sampaikan dua hal, apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Apa yang Tuhan mau supaya kita ini kembali bangkit dan menjadi pulih dan menjadi berkobar, saudara. Kita kembali ke Wahyu 3, saudara ya. Kita kembali ke Wahyu 3, kita baca ayat yang kedua. Wahyu 3 ayat yang kedua dikatakan demikian. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapanku, kata Tuhan. Tuhan apa yang Tuhan mau, saudara garis bawahi kata-kata bangunlah dan kuatkanlah. Kalau dalam bahasa saya begini, bangunlah dan kobarkanlah kembali. Saudara saya mau katakan demikian saudara ya. Waktu kita ini terpuruk, waktu kita ini jatuh, percayalah, tidak ada orang yang bisa menolong setiap kehidupan kita. Kecuali diri kita, kecuali keputusan kita untuk bangkit dan kembali berjalan. Saudara pernah dulu ya naik sepeda, belajar pertama kali naik sepeda roda 2 dan saudara jatuh. Pernah ya? Bukan cuma saya saudara ya. Pertanyaan begini, waktu saudara jatuh, respon saudara apa? Saudara jatuh, saudara menikmati kejatuhan saudara. Saudara menunggu sampai orang lain iba, sampai orang lain menolong saudara. Atau saudara segera bangkit dan kembali belajar naik sepeda. Yang mana saudara? Kalau saya yang kedua. Dan saya melihat banyak anak-anak kecil berkali-kali jatuh, naik sepeda, belajar, jatuh. Saya ingat dulu saya pertama kali belajar naik sepeda saudara. Mulai dari jatuh, ya sampai babras ini dengkul ini sudah enggak bentuk lah ya, itu umur 5-6 tahun saudara ya. Ini baru ditembel, yang kiri dikasih obat, belajar lagi naik sepeda lagi. Kecemplung got saudara ya. Wah itu pengalaman yang paling saya enggak pernah lupa saudara ya. Masuk di kali saudara, masuk di got. Saya pulang baju saya basah semua, hitam semua, bau lagi saudara ya. Tapi apakah saya menyerah? Saya tidak menyerah, saudara. Sebab saya tahu kalau hari itu saya menyerah, saya tidak mau lagi, saya kapok, saya nggak mau lagi belajar sepeda. Maka hari ini saya cuma bisa ngiri sama teman saya. Enak ya mereka ya, bisa sepedaan sama-sama ya. Enak ya, mereka bisa naik motor kemana-mana ya. Dan tentu mungkin hari ini saya sudah menyesali hidup saya, saudara. Makanya hal yang pertama begini, saudara. Kalau firman ini dikatakan, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal. Tuhan gak sedang ngomong gini, gak apa-apa nak, nanti kamu tak tolong ini, tak bangunkan kamu, nanti kamu tak kuatkan. Tidak saudara, baca ini ayat 2. Ini perintah Tuhan, ini kuasa Tuhan, ini dikatakan bangun
dan kobarkan. Bangun dan kuatkanlah. Dan saya mau katakan demikian saudara, mau 1000 orang berkhotbah yang hebat punya pengharapan luar biasa di tempat ini, ngotbahi saudara. Selama kita tidak punya keputusan dalam diri kita sendiri untuk bangkit, selamanya kita tidak akan pernah bisa bangkit dan ujungnya kita akan menyesal di kemudian hari saudara. Amin saudara. Malam hari ini kasih keputusan. Mungkin saudara hari ini ngalami, Pak saya ini betul seperti yang Pak Lukas katakan. Rasanya rumah tangga saya ini hidup Pak, tapi sebenarnya mati Pak. Rasanya bisnis saya ini hidup Pak, tapi sebenarnya mati kok Pak. Bahkan itu membuat saya kalau saya ke gereja, sepertinya saya ada di sini Pak. Tapi pikiran hati saya ini gak pernah nyambung. Gak pernah ngerti Tuhan bicara apa. Gak pernah ngalami apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Sepertinya hidup tapi mati. Makanya malam hari ini bilang sama diri kita masing-masing. Ya, kalau saudara mau catat, boleh saudara mau catat. Hal yang pertama, bangkit dan kobarkanlah kembali api yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Ya. Sebab mengobarkan api itu panggilan kita. Api terang itu telah diberikan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Mungkin kita berpikir, Pak, penting gak sih punya terang itu? Penting gak hati yang berkobar? Coba berapa banyak jujur kita ini mengasihani diri kita sendiri. Kita lebih suka mengasihani diri kita sendiri. Kita lebih suka menyalahkan tetangga kita, teman kita, pemimpin kita, teman pelayanan kita, keadaan kita, daripada kita bangkit Bapak Ibu Saudara. Kita merasa bahwa ya sudahlah Pak, bertahun-tahun saya juga selalu kalah. Bertahun-tahun hati saya disakiti. Bertahun-tahun saya nggak melihat sesuatu yang berubah dalam hidup saya. Buat apa saya bangkit? Justru itu sebuah perkataan yang salah. Sebuah pikiran yang salah kita di hadapan Tuhan, saudara. Ya. Beberapa kali saya khotbah menyampaikan tentang hal ini di cabang, saudara ya. Puji Tuhan di sini nggak ada, ya. Di cabang ada. Saya diprotes, saudara, sama jemaat, bukan jemaat sih, pengurus gereja. Dan lapor kepada Ibu Gembala. Bilang gini, Pak Lukas itu kalau khotbah kok selalu bicara tentang terang, tentang api, tentang bangkit, ya, tentang ayo melayani, ayo bergairah, ya. Apa Pak Lukas itu gak tahu? Saya ini loh, saya ini jatuh, saya ini sakit, ya. Saya ini gak berdaya, saya ini lemah. Bagaimana punya kekuatan melayani, bagaimana punya kekuatan untuk mikirin orang lain, mikirin sakitnya orang, mikirin penderitanya orang, mikirin kebutuhannya orang. Dan lapor, Pak, saya ini mikiri diri saya sendiri aja capek Pak. Kesel Pak. Saya diprotes demikian Bapak Ibu. Dan saya cuma bilang dalam hati, ini orang belum tahu. Justru waktu kita bangkit, kita mengerjakan panggilan dalam setiap kehidupan kita. Kita nerima yang namanya hal yang ajaib. Ya. Kalau nggak percaya buka 1 Petrus 2 ayat 9 saudara. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Firman Tuhan bilang gini. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan, apa saudara? Perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari apa? Kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Firman Tuhan jelaskan, Tuhan pilih saudara dan saya. Kita telah menerima semua yang baik, bahkan yang terbaik dalam hidup kita. Kita ini dipilih, dikatakan apa? Kita ini menjadi imamat yang rajani, menjadi bangsa yang kudus. Saudara menjadi orang umat kepunyaan Allah, dimiliki Allah saudara. Yang istilahnya gini loh, kalau saudara punya barang, kalau zaman sekolah dulu ya, saya masih ingat pensil saya tak kasih nama saudara. Bolpen saya tak kasih nama, Lukas. Penghapus saya tak kasih nama. Bahkan tempat minum yang bagus,
yang mahal tak kasih nama. Supaya orang tahu, oh ini punyanya Lukas, jangan diambil. Supaya nggak dicuri. Saudara sadar nggak bahwa dalam hatimu terukir nama Tuhan. Dalam hidupmu terukir nama pencipta alam semesta. Yang artinya begini, saudara dimiliki Tuhan. Amin saudara. Amin. Saudara spesial di mata Tuhan. Dan gak cukup itu, tapi Tuhan mau ada sebuah tujuan. Kita diselamatkan. Yesus mati di atas kayu salib bukan sekedar kita masuk surga. Kalau sekedar kita masuk surga, kita gak beda dengan agama lain. Kita cuman agamawi hidup kita saudara. Tapi Tuhan bilang gini, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dan ajaib yang dari Dia. Bagaimana perbuatan yang besar dan ajaib ini bisa terjadi? Karena Tuhan selanjutnya dikatakan gini, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Apa itu terangnya yang ajaib? Makanya bangkit menjadi teranglah, bangkit berkobarlah, bersinarlah. Itu bukan seperti lampu ini yang bersinar, nanti tunggu jam sekian mati dan tidak terjadi apa-apa. No, bukan itu. Sebab terang ini beda. Terang yang Tuhan berikan dan Tuhan bilang, kamu ini kita ini ada di dalam sebuah terang yang ajaib. Terang ajaib itu terang apa? Terang yang ajaib adalah terang yang supranatural. Supranatural itu apa Pak? Supranatural itu yang membuat tidak ada menjadi ada. Sekali lagi, terang yang ajaib adalah terang yang supranatural. Yang supranatural itu yang membuat dari tidak ada, nol menjadi ada. Itu yang disebut ajaib. Yang supranatural. Yang dunia siapapun tidak pernah bisa buat. Tapi Tuhan bisa kerjakan hari ini buat hidup saudara. Amin. Baju ini enggak supranatural. Karena yang bikin perlu bahan. Mic ini secanggih-canggihnya, semahal-mahalnya mic ini saudara. Ini enggak supranatural. Ada mic yang harganya bisa sampai 100 juta saudara. Tapi enggak supranatural, enggak ajaib. Karena yang menciptakan perlu bahan. Enggak ada bahannya enggak jadi kok. Tapi hidup kita, terang yang Tuhan taruh dalam hidup saudara dan saya, ini ajaib. Makanya terang yang ajaib ini diberikan buat saudara dan saya. Supaya apa? Ini loh. Supaya perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Saya mau tunjukkan gini. Kalau saudara pernah, ini saya pernah cerita. Dalam Kejadian 1 ayat 3 dikatakan gini. Pada mulanya Tuhan menciptakan apa saudara? Halo? Ayo, penciptaan hari pertama apa saudara? Buka ya, Kejadian 1 ayat 3. Lupa saudara ya, enggak apa-apa. Kejadian 1 ayat 3. Bagaimana Tuhan mengawali seluruh alam semesta ini. Tuhan enggak awali dengan matahari, bulan, bintang. Tuhan enggak memulai dengan langit-langit. Alam semesta, tata surya. No. Ayat 3 dikatakan, berfirmanlah Allah, apa? Jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Saudara, matahari, bulan, dan bintang diciptakan di hari keempat. Sebelum ada matahari, bulan, dan bintang dan alam semesta, terang sudah ada. Dan inilah yang disebut dengan terang yang ajaib. Artinya apa? Terang ajaib inilah yang memulai seluruh awal kehidupan saudara dan saya. Dan seluruh awal penciptaan alam semesta dalam hidup ini. Dan terang itu ada di dalam saudara dan saya. Amin saudara. Awal terang yang memulai seluruh kehidupan. Berjuta, berpuluh tahun sampai detik ini, hari ini ada. Dimulai dari mana? Dari yang namanya terang yang ajaib saudara. Saudara masih mau meremehkan terang yang ajaib yang ada dalam hidupmu. Satu hari ada seorang hamba Tuhan, kalau nggak salah itu Bu Teresa ya dari Australia. Berapa tahun yang lalu udah lama saudara. Satu hari kami ini duduk makan bersama, lalu dia cerita. Dia tiba-tiba dia ngomong tentang terang ini saudara. Ya, dia bercerita tentang sebuah doa. Dia bilang gini, kalau saya disuruh mendoakan orang dan saya tidak tahu harus apa yang saya doakan. Ya,
Karena mungkin problemnya terlalu rumit. Ya, problem orang itu kan beda-beda saudara ya. Ada yang problem anaknya A, B, C, D. Ada yang problemnya bisnisnya begini. Ada yang problem rumah tangganya begini. Ya hamba Tuhan itu kan kita ini nggak ngerti saudara ya. Kan kita juga bukan ahli bisa segalanya gitu ya. Ini Bu Teresa ini bilang gini ya. Ini seorang hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Dia bilang gini. Yang pertama saya selalu berdoa. Tuhan aku minta terang itu turun dalam hidupnya. Sebab waktu terang itu hidup, terang itu yang hidup itu ada dalam hidupnya. Maka nih orang akan punya jalan keluar sendiri dalam hidupnya. Dan ini betul saudara. Ya, kalau saudara masuk rumah saudara yang gelap, coba nggak usah nyalakan lampu. Ya, apa yang terjadi saudara? Ada yang jatuh, ada yang kesandung, ada yang delosor, ada yang ketatap saudara ya. Betul saudara ya? Saudara perlu terang. Kalau saudara kehilangan sesuatu barangmu, mungkin masuk di dalam laci, di dalam kolongan. Apa yang saudara perlukan pertama kali untuk menemukan yang hilang? Apa saudara? Terang. Betul saudara ya? Coba dunia ini gelap. Saya percaya semua kekacauan akan terjadi saudara. Makanya begini, saya niru saudara. Setiap kali saya berdoa, kalau pagi, Tuhan, aku ini gak tahu harus apa yang harus aku kerjakan. Aku minta terang-Mu, terang yang ajaib itu terjadi dalam hidupku Tuhan. Kobarkan terang itu Tuhan. Saya kalau mendoakan tokonya orang, bahkan bisnis saya sendiri saudara ya. Setiap pagi saya masuk ke kantor saya duduk, saya bilang gini, Tuhan, biar terang-Mu yang ajaib itu ada di sini Tuhan. Sebab aku percaya, waktu terang yang ajaib itu ada di sini Tuhan. Semua akan hidup. Yang tidak ada menjadi ada. Yang tadinya nggak ada bookingan, nggak ada orderan, menjadi ada saudara. Mujizat saudara. Yang tadinya mungkin karyawan saya nggak punya pikiran, nggak punya akal, tiba-tiba punya akal saudara. Yang tadinya kami menghadapi jalan buntu, nggak ada jalan bagaimana bisnis ini bisa maju. Ada jalan saudara. Kenapa? Karena dimulai dari yang namanya terang yang ajaib. Satu lagi saya mau tunjukkan. Saudara kalau belajar sains, ya waktu saudara SMA, berapa banyak saudara pernah dengar teori penciptaan alam semesta namanya teori Big Bang. Teori Big Bang, pernah betul Pak ya? Teori Big Bang kalau nanti saudara baca, itu dia bilang gini, ini ilmuwan itu kan terbatas ya karena pikiran mereka. Mereka bilang gini, bahwa penciptaan alam semesta itu dimulai dari sebuah tabrakan yang besar. Meteor ketemu meteor, planet besar ketemu galaksi satu dengan lain, tabrakan biar ketemu, tabrakan jadi cahaya yang besar, ledakan yang besar. Dan sejak itu terjadilah kehidupan. Jujur, sampai hari ini gak masuk akal. Betul Pak ya? Loh gimana tabrakan meteor sama meteor? Keluar ikan, keluar kucing saudara ya saudara, keluar kodok saudara ya, keluar pohon. Gak masuk akal. Tapi lihat, mereka cuma bisa meraba bahwa semua kehidupan dimulai dari sebuah yang namanya terang. Dan Alkitab mencatat inilah yang disebut terangnya yang ajaib. Makanya saya mau katakan buat saudara malam hari ini. Ayo, kalau hari ini saudara ada di dalam kegelapan. Kalau hari ini mungkin kita menjadi sepertinya keadaan seperti zombie dalam hidup kita. Kembali kobarkan yang Tuhan bilang, kobarkan, bangkitkan apa yang ada padamu yang hampir mati, yang masih ada. Saya percaya masih ada api yang kecil, mungkin kecil. Masih ada sesuatu tapi mungkin sedikit. Dan Tuhan mau itu dikobarkan kembali dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin saudara. Jangan izinkan mati, jangan izinkan padam Bapak Ibu Saudara. Ya. Bagaimana Pak caranya Pak? Ya saya kasih sebuah contoh saudara ya, ini kisah nyata. Ada seorang hamba Tuhan, ini hamba Tuhan dipakai Tuhan luar biasa, hebat. Hari ini dia menjadi pembicara besar. Satu hari saya dengarkan khotbahnya dan dia bilang gini, ya, dia bilang gini, bagaimana saya bisa bertumbuh? Bagaimana saya bisa menjaga api saya? Bagaimana saya dulunya yang tidak bisa apa-apa, nggak bisa khotbah, saya lahir baru dan Tuhan bisa pakai saya sampai di titik ini. Dia bilang gini, waktu saya bertobat pertama kali, saya ada di dalam sebuah FA atau komsel
Ya makanya Bapak Ibu saya menganjurkan malam hari ini siapa yang belum ber-FA, ayo cari kelompok FA. Sebab kelompok FA, kelompok Komsel adalah tempat, menurut saya adalah tempat terbaik untuk saudara mempertahankan api dalam dirimu saudara. Yang kedua, saudara yang sudah ber-FA tapi masih males-malesan, ya jangan males saudara ya. Nanti semakin padam. Begitu itu padam, saudara yang rugi sendiri saudara ya. Nah, saya lanjutkan ceritanya. Dia bilang gini, setiap kali saya datang ke FA, Pak, saya ini masih orang baru, jemaat baru, saya masih muda, masih pelajar. Dia bilang gini, saya tuh rindu, saya tuh jadi berkat. Saya tuh lihat orang ini loh, kok bisa ya, dia tuh punya cerita, dia bisa bersaksi, dia bisa punya cerita yang luar biasa bersama Tuhan. Dan dia menyelamatkan, kesaksiannya dia menyelamatkan orang lain. Dia membantu orang lain dalam kesusahan. Tiba-tiba Tuhan bilang gini, kenapa kamu enggak sendiri minta perbuatan yang ajaib daripadaku, kata Tuhan. Minta ona, nanti tak beri. Sejak hari itu saudara, dia tuh selalu berdoa begini. Jadi ini sebelum minggu depan FA, Komsel, dia bilang gini, Tuhan, aku pingin punya kesaksian. Aku ingin menceritakan perbuatanmu yang ajaib minggu depan buat teman-temanku. Tuhan, kerjakan perbuatanmu yang ajaib dalam hidupku dalam minggu ini. Dan betul saudara, Tuhan jawab. Setiap kali dia ngalami problem, dia ngalami masalah, Tuhan itu jawab dengan cara yang ajaib. Satu hari dia nggak bisa bayar uang sekolah karena orang tuanya miskin, orang tuanya jatuh. Tiba-tiba dengan cara ajaib ini anak bisa sekolah. Satu hari dia ngalami yang namanya hampir mati kecelakaan. Hampir ditabrak oleh mobil saudara. Tapi dengan cara yang ajaib Tuhan tolong saudara. Dan dia katakan berkali-kali Tuhan tolong, berkali-kali Tuhan tolong. Dan setiap kali Tuhan tolong dia ceritakan perbuatan yang ajaib. Yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Saudara. Dan itu sangat menolong orang saudara. Makanya hari ini gini saudara, kenapa terang itu harus ada? Kenapa terang itu harus bangkit dalam hidup kita? Sebab gini, waktu terangmu bangkit, yang ajaib, yang besar, yang luar biasa, berkat-berkat yang besar akan mengikuti hidup saudara dan saya. Yang sepakat katakan amin saudara. Amin. Makanya dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai selanjutnya nanti saudara baca di rumah. Firman Tuhan katakan apa? Bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terang Tuhan sudah datang, sudah ada dalam hidupmu. Sudah dikobarkan, Tuhan sudah taruh dalam hatimu. Kalau saudara baca terus ayat itu dikatakan apa saudara? Maka sejumlah besar unta dari seberang laut. Sejumlah besar kekayaan bangsa-bangsa. Sejumlah besar berkat Tuhan. Kekayaan orang fasik akan datang kepadamu, kata Tuhan. Saya percaya begini. Orang yang mati tidak akan pernah bisa menikmati hal yang enak dalam hidupnya. Betul saudara ya? Orang yang mati nggak kepingin kok makan mie yang enak, makan steak yang mahal, nggak kepingin saudara. Dan percuma kita kasih, karena mereka juga nggak bisa makan, tidak bisa menikmati. Ya. Jangankan orang mati saudara, waktu saudara sakit gigi, ya sakit gigi nih, terus saya bilang, ayo tak traktir makan sate jagal. Makan dia sepuasnya. Saudara senang hati saudara atau saudara tambah sedih? Pasti saudara tambah sedih saudara. Karena semakin menyiksa dalam hidup saudara. Makanya Tuhan gak ada cara pilihan lain. Tuhan mau berkat hidup saudara dan saya. Tapi dia tunggu. Tunggu kita menyadari terang yang ajaib itu berkobar gak dalam hidup kita. Hal yang kedua saudara. Hal yang pertama. Setiap kita punya tugas untuk menyalakan api kita masing-masing. Hal yang kedua, saudara. Kita kembali ke Wahyu 3, ayat yang ketiga, saudara. Wahyu ketiga, ayat yang ketiga, dikatakan demikian. Sudah? Wahyu 3, ayat ketiga. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, saudara garis bawahi kata-kata ini,
Aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang padamu. Baca sampai terakhir aja, ayat 4. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. 6. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Ya, saya mau poin kepada ayat yang ketiga, dikatakan apa saudara? Ingatlah dan berjaga-jagalah. Hal yang kedua saya mau katakan, poin saya adalah bagaimana kita menjaga iman kita dan jubah panggilan kita. Api bicara tentang iman. Makanya Tuhan Yesus waktu dia sebelum naik ke surga, ada sebuah perkataan yang dia emphasize itu apa ya? Dia utamakan, dia ingatkan kepada murid-muridnya, masih adakah iman di atas muka bumi? Tuhan enggak ngomong gini, masih adakah pelayan Tuhan? Masih adakah pendeta? Masih adakah jemaat Betani Blora? Enggak. Masih adakah iman? Artinya gini, masih adakah umatku yang masih berkobar? Yang kedua, terang atau api ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang jubah panggilan. Sebab tadi dikatakan, sebab ada beberapa orang yang tidak mencemarkan jubahnya. Saudara, waktu kita ini diselamatkan, dulunya dikatakan apa? Kita ini budak. Makanya kitab Wahyu katakan, kamu miskin, kamu buta, kamu telanjang. Itu gambaran kita sebelum menerima salib. Kita ini miskin. Dulu para budak, kalau dijual belikan saudara, ya mereka itu telanjang. Mereka cuma diikat, ditelanjangi, dipamerkan di pasar. Dah orang milih. Beli budak kayak beli sapi saudara. Ya, dibawa pulang, cocok dibawa pulang saudara. Setelah dibawa pulang jadi karyawan, jadi budak, seorang tuan. Yang pertama dia akan menerima jubah budak. Jubah budak artinya apa? Supaya semua orang tahu, oh ini jubah budak, maka dia tugasnya menjadi budak. Itu jubah. Saudara kalau di jalan, saudara bisa bedakan enggak mana yang satpam, mana yang polisi? Dari apanya saudara? Dari jubahnya saudara. Betul ya? Begitu juga iblis. Waktu lihat kita memakai yang namanya jubah panggilan. Apalagi kita ini enggak cuma jubah budak di hadapan Tuhan. Kita ini jubah anak, dimiliki. Anak raja. Sesuatu yang spesial. Sesuatu yang lebih daripada sekedar budak di hadapan Tuhan. Tapi menjadi pertanyaan gini. Adakah kita masih menjaga jubah panggilan kita? Masih adakah kita ini setia kepada jubah panggilan kita? Sebab berapa banyak dalam sebuah perjalanan hidup yang tadinya mungkin jubah kita putih, tapi tiba-tiba kita menjadi lelah, kita menjadi kecewa, kita menjadi capek. Kita kembali mulai berubah setia kepada Tuhan. Kita enggak mulai ikut Tuhan dengan kesungguhan hati. Kita kehilangan yang namanya cinta kita kepada Tuhan. Kenapa? Mungkin karena cinta kita mulai beralih kepada yang cinta dunia. Cinta kepada harta. Loh bisa loh saudara, kita ini dalam rumah Tuhan. Kita masih bisa loh menyembah Tuhan. Tapi kita bisa mencintai dunia. Sebab bangsa Israel waktu mereka menyembah berhala, itu mezbah Tuhan enggak dipinggirin, enggak dibuang sama mereka. Tapi mereka taruh berhala mereka di samping. Itu yang Tuhan bilang mereka melakukan yang namanya perdinaan rohani, persundahan rohani. Makanya Tuhan marah saudara. Dalam hidup sekarang masih sama. Kita ini bisa loh. Bahkan mungkin melayani Tuhan. Tapi hati kita bukan untuk jiwa-jiwa. Kita ini bisa loh datang kepada Tuhan. Tuhan, aku mengasihimu Tuhan. Tapi jujur,
Waktu kita datang kepada Tuhan, yang kita minta bukan hadiratnya. Yang kita minta bukan tangan Tuhan, bukan wajah Tuhan. Kita lebih sibuk dengan list belanjaku Tuhan, kebutuhanku Tuhan, uangku Tuhan, mobilku Tuhan, jabatanku Tuhan, bisnisku Tuhan. Dan di satu titik mungkin Tuhan sedang uji. Doa kita enggak dijawab, kebutuhan kita enggak dijawab. Kita mulai kecewa meninggalkan Tuhan, saudara. Saya pernah ditegur Tuhan waktu saya baca kitab tentang Lot. Satu hari, saudara tahu ya, Lot dan istrinya ya. Kita tahu ya, Lot selamat, istrinya enggak selamat. Menjadi apa saudara? Tiang batu peringatan. Dan hari itu Tuhan bicara gini, hati-hati, hidupmu bisa seperti Lot. Tampaknya kamu lari kepada panggilan Tuhan. Sebab Tuhan bilang gini, lari ke kota itu supaya kamu selamat. Tampaknya kita lari, tapi jujur hati kita masih kepada dunia. Hati kita masih kepada dosa kita. Hati kita masih kepada yang namanya harta kita, saudara. Sampai satu hari Tuhan itu bilang gini, ini entah mimpi atau enggak, dan saya enggak sadar, tapi tiba-tiba Tuhan itu bilang gini, nah kalau seandainya semua dalam hidupmu ini hilang. Semua dalam hidupmu ini tak ambil. Hal pertama apa yang kamu paling butuhkan dan kamu paling cari? Atau kamu minta dari aku? Jujur hari itu saya gak bisa jawab saudara. Saya gak bisa jawab. Saya cuma bilang gini, Tuhan, aku tahu sebenarnya aku mau cari Tuhan. Tapi jujur Tuhan, kadang-kadang hatiku ini gak bisa. Makanya Tuhan bilang gini, adakah kita ini masih setia di dalam panggilan kita, saudara? Saya minta pemain musik bisa maju ke depan. Dan ini adalah teguran kepada jemaat di Sardis. Makanya Tuhan bilang gini, aku dapati engkau sepertinya hidup, sepertinya engkau bekerja, sepertinya engkau melakukan sesuatu, tapi lihat, tidak ada yang sempurna pekerjaanmu. Tuhan mau kita menyelesaikan pertandingan kita, kesetiaan kita, panggilan kita, iman kita dengan sempurna. Yang sepat katakan amin saudara. Sempurna itu bukan sesuatu yang hebat kok, bukan. Tuhan gak minta, wah nanti imanmu harus seperti Abraham gitu ya. Harus seperti Yonggicho gitu ya, nanti kalau kamu jadi hamba Tuhan, imanmu harus seperti itu. Atau imanmu seperti ibu gembala yang dipakai kemana-mana. Enggak. Iman yang sempurna itu apa? Iman yang sempurna itu gini loh. Setia kok saudara. Katakan setia, 1, 2 lagi. Setia. Sebab Yesus mengajarkan memberi teladan. Dia dengan sempurna menjadi korban yang sempurna. Apa yang dia kerjakan di atas kayu salib sempurna. Korban tebusannya sempurna. Apa maksud sempurna? Kesempurnaannya begini. Dia tahu itu penderitaan dalam hidupnya. Dia tahu dia akan mengalami yang namanya aniaya, yang namanya dicambuk, yang namanya diludahi, yang namanya bahkan sampai ditinggalkan, dikecewakan para murid-muridnya. Orang-orang yang dikasihi. Dia tetap berjalan dengan setia. Dengan setia. Sampai di atas kayu salib. Dan dia sempurnakan dengan kematiannya. Supaya setiap saudara dan saya hari ini kita bisa selamat saudara. Kita bisa diselamatkan. Karena ada seseorang yang dengan sempurna, dengan setia menyelesaikannya. Hal yang sama Tuhan bicara malam hari ini buat saudara dan saya. Adakah aku mendapati umatku sempurna pekerjaannya, setia pekerjaannya, hatinya, matanya tidak pernah berpaling kepada apapun. Meskipun di sini banyak pinjol, di sini kebutuhan hidup,
di sini tagihan. Di sini mungkin para dukun, para orang pintar menanti bilang, aku bisa loh kasih pertolongan sama kamu. Sudahlah, ngapain kamu ikut Tuhan? Sudahlah, ngapain kamu pertahankan pelayananmu? Ngapain kamu sibuk ngurusi orang lain? Urusi dirimu sendiri dulu. Tapi kita katakan, enggak. Kita mau Tuhan, aku enggak mau cemari jubahku. Ini jubah mahal, jubah panggilan, jubah kesetiaan. Jubah seorang anak. Sebab aku sadar dulu aku budak, aku enggak punya jubah, aku telanjang, aku buta, aku malu, aku miskin. Nothing, enggak berguna. Tapi kalau hari ini aku memiliki sebuah jubah, aku mau jaga jubah ini di hadapan-Mu Tuhan. Sampai Tuhan datang kembali. Saya akan tutup dengan sebuah cerita, saudara. Dalam Hakim-Hakim 3 ayat 31, saudara. Hakim-Hakim 3 ayat 31. Ini kisah seorang hakim yang pernah Alkitab tulis. Yang jarang sekali mungkin saudara baca, saudara dengar. Namanya Samgar. Kalau mungkin hakim-hakim yang lain yang hebat. Ada Gideon. Ada Simson, saudara ya. Bahkan kisahnya ditulis berjilid-jilid. Heboh. Tapi siapa Samgar? Ini hakim yang kisahnya ditulis paling sedikit. Cuman 1 ayat. Di dalam Alkitab kita cuman 1 ayat. Dia bukan pahlawan, dia bukan prajurit, dia bukan seorang pejuang, dia nggak punya senjata apapun yang hebat, dia nggak punya pedang, nggak punya kereta perang, dia nggak punya pasukan, dia bukan orang berada. Alkitab nggak pernah bilang bahwa Tuhan memberi dia kekuatan yang luar biasa seperti Simson yang tidak terkalahkan. Tidak ditulis apapun. Dia cuma tulis 1 ayat. Sementara Simson ditulis kalau saudara baca ya, ini kan hakim yang paling heboh. Ditulis 4 pasal, panjang-panjang. Tapi selama hidupnya Simson, 4 pasal. Selama hidup dia cuma bunuh 1000 orang. Dan 1000 orang yang dia bunuh bukan untuk kepentingan nama Tuhan. Bukan untuk kepentingan umat Tuhan. Dia bunuh 1000 orang untuk kepentingan dirinya sendiri, egonya sendiri. Karena balas dendamnya dia, kenapa? Pacarnya diambil orang. Dia ditipu, istrinya diambil orang. Makanya dia balas dendam, dia bunuh. Tapi seluruh kisah hidupnya tidak pernah ditulis. Dia menolong umat Tuhan yang sengsara. Dia berada dalam sebuah panggilan hidupnya. Dia menggenapi janji Tuhan, tidak ada. Cuman terakhir sebelum dia mati aja. Dah, setelah itu selesai dengan tragis. Tapi siapa Samgar? Ayat 31 dikatakan demikian. Sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. Berapa banyak? 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Ini orang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dia cuma punya kesempatan hanya menulis 1 ayat. Tapi 1 ayat yang dia tulis itu berbicara tentang semua perbuatan Tuhan yang besar. 1 ayat dia punya cuman kesempatan menulis kisah hidupnya dan tercatat dalam buku kehidupan. Tapi 1 ayat ini penuh. 1 ayat ini dia menyelesaikan panggilan Tuhan. 1 ayat ini dia tulis dan itu menyelamatkan 1 generasi bahkan seluruh bangsa Israel. Loh, saudara, dikatakan apa? Dia nggak punya senjata. Dia bunuh dengan pakai apa? Dikatakan dengan tongkat penghalau lembu. Musuhnya dia 600 orang. 600 tentara bawa senjata. Saudara bisa bayangkan enggak?
Berapa lama dia butuhkan untuk bunuh satu orang? Saya ini latihan boxing saudara ya, seminggu sekali. Yang harusnya 1 jam. Tapi begitu 30 menit saya udah capek. Saya bilang sama coach saya, Mas kapan ini berhenti, aku wes kesel mas. Loh masih 30 menit kok. Baru cuma latihan jotos saudara. Capek saudara. Ini 600 orang saudara. Dan saya percaya dia gak punya kesempatan untuk istirahat. Istirahat dulu ya, minum dulu ya. Ayo ambil anduk dulu, lap keringat dulu, ganti baju dulu, makan dulu biar seger. Enggak saudara. Dia cuma bilang gini, Tuhan, aku tidak mau selesai. Aku tidak akan berhenti sampai semuanya habis. Aku tetap mau setia. Aku tetap mau bayar apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupku. Dan dia bilang, aku tidak akan pernah berhenti. Aku tidak akan pernah kecewa, sekalipun mungkin aku gak akan menang. Tapi yang aku tahu, kalau Tuhan menyertai aku, Tuhan ada di dalam hidupku, Tuhan akan beri kemenangan. Dan hari itu dikatakan dia tulis cuman 1 ayat. Dia habiskan semua musuhnya. Tanpa lelah, tanpa berhenti. Dengan setia dia kerjakan panggilannya. Menjadi pertanyaan kita malam hari ini, kita semua, saudara dan saya. Kalau saudara dan saya ini diberi kesempatan. Kemarin ada sebuah berita mau kiamat, betul saudara ya, 23 September. Saya nggak tahu itu dari mana beritanya. Ya. Satu sisi itu ya ngawur ya. Tapi satu sisi waktu saya dengar itu mengingatkan saya, iya ya, waktu saya ini sebenarnya nggak lama. Mungkin ada yang cuma diberi 1 tahun lagi, ada yang diberi 5 tahun lagi, ada yang diberi 10 tahun lagi, nggak ada yang tahu. Tapi seandainya kita cuma diberi kesempatan 1 ayat, kisah apa yang saudara mau tulis buat hidupmu? Cerita apa yang saudara mau tulis buat hidup saudara? Di dalam buku kehidupan. Apakah kita masih sibuk dengan keakuan kita, dengan kesombian kita, saudara? Atau kita mulai bertobat dan kita bilang, Tuhan, biar terang-Mu yang ajaib itu terjadi dalam hidupku, berkobar kembali. Kobarkan kembali malam hari ini. Sebelum saya menutup, saya akan beri beberapa pertanyaan. Masihkah kita nih punya iman yang luar biasa malam hari ini? Masihkah kita nih masih setia baca firman sampai detik ini? Masihkah kita masih setia untuk menabur, untuk jiwa-jiwa dimenangkan, untuk Injil diberitakan? Masihkah kita masih setia berdoa buat orang lain yang membutuhkan? Masihkah kita setia dalam melayani dalam panggilan Tuhan? Atau terakhir, masihkah kita semua masih setia mengerjakan apa yang Tuhan suka dan itu menjadi kesukaan kita? Saya undang mari sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Mari malam hari ini kita datang kepada Tuhan. Yuk masing-masing kita berdoa, Tuhan bangkitkan aku, bangkitkan. Berkobar kembali Tuhan. Tolong aku Tuhan, biar hatiku ini kembali menyala, berkobar. Kira